Selamat pagi dan shalom. Saya mau sapa abang saya, Kak Billy. Dan koko tertua kita, Pak Ari, duduk di situ ya. Wah, luar biasa. Saudara kasih tepuk tangan buat mereka. Orang-orang hebat. Belajar konsistensi dari kehidupan mereka luar biasa. Oke, baik. Pagi ini saya bagikan tema sharing saya atau khotbah saya adalah ibadah yang mengubahkan kehidupan. Ibadah yang mengubah kehidupan kita. Harusnya ibadah, pertemuan ibadah itu, jadi saya tidak ngomong tentang ibadah yang lebih luas, tapi lebih kepada pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah yang dimana Tuhan hadir, harusnya ujungnya mengubah hidup setiap orang. Jadi ibadah yang kita lakukan yang menjadi pertemuan yang, kalau ada orang yang mengatakan ini pertemuan yang sakral gitu, karena ada Tuhan di sana. Pertemuan ini menjadi luar biasa karena kehadiran Tuhan. Pertemuan itu biasa kalau yang hadir ya cuman kita-kita biasa gitu ya. Kalau ada yang penting di situ, menjadi pertemuan itu jadi penting. Nah, setiap ibadah, Alkitab katakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Nah, karena itu saya ingin kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 9. 1 Timotius 4 ayat 8 dan 9 ini ayat-ayat yang sudah sangat kita kenal. Dikatakan begini, demikian firman Tuhan, boleh diklik selanjutnya. Oke. Mari baca bersama-sama saya, 2-3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara, Paulus menjelaskan ini kepada Timotius dan memberikan penekanan perkataan ini benar atau kalimat-kalimat ini benar dan patut kamu adopsi menjadi gaya hidup kamu. Kamu harus terima sepenuhnya. Nah, apa yang diterima adalah latihan badani itu terbatas gunanya. Jadi kalau kamu exercise, kamu olahraga, kamu jalan pagi, bukannya nggak berguna. Semua berguna, tetapi itu terbatas. Karena ketika waktumu selesai di bumi ini, nggak perlu sakit atau apapun, kamu harus pulang ya pulang gitu. Terbatas gunanya. Tetapi kalau engkau melatih dirimu beribadah, itu kegunaannya bukan hanya untuk hidup ini, tetapi kegunaan itu sampai kepada kekekalan. So ketika kita duduk di sini memberikan konsentrasi diri kita untuk menyembah. Seperti tadi Bro William membawa kita kepada lagu itu. Ku membawa hatiku, inilah persembahanku. Ini adalah suatu nyanyian di mana kita merasakan memberikan rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak. Dan semua proses ini tidak hanya berakhir di bumi ini ketika kita selesai di bumi. Tapi proses ini akan berlanjut dalam kekekalan. Karena salah satu aktivitas ketika kita selesai di bumi ini dan masuk dalam kekekalan adalah menyembah Tuhan selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ini menjadi penting untuk kita. Ya, nah sebetulnya sebelumnya Paulus itu menjelaskan ini karena dia ingin ingatkan Timotius di ayat sebelumnya, bahkan di ayat 7-nya dia berkata, kamu jauhkan dong tahyul gitu, jauhkan tahyul dan latihlah dirimu beribadah, gitu ya. Jadi latih dirimu beribadah, kuasai dirimu, taklukkan itu agar Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya. Kamu bisa berkonsentrasi dan memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan yang telah menolong dan menyelamatkan kamu.
Nah, apa itu ibadah, saudara? Ibadah adalah dari bahasa Arab yang artinya berbakti atau bakti. Tapi dia juga bisa disebut dengan ebdu atau hamba. Jadi ibadah itu sebetulnya dalam pertemuan ibadah adalah saya dan saudara datang sebagai hamba yang datang menyembah, mengadahkan wajah kita kepada Tuhan dan minta Tuhan itu mengerahkan kita. Itu ibadah. Makanya saudara, di bagian lain dikatakan ibadah itu harus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, melibatkan hati dan jiwa. Ibrani 12 ayat 28 katakan waktu beribadah harus dengan cara yang berkenan dan hormat. Kita harus berkenan kepada Tuhan dalam perkenanan itu dan penuh dengan rasa hormat kepada Tuhan. Saudara, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan Allah kita? Ya, karena di dalam perjanjian lama, Tuhan menekankan 3 hal penting. Dengarkan suara Tuhan Allahmu, perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, dan lakukan dengan setia. Yang kedua, mendengar dan melakukan. Tapi yang ketiga, beribadahlah kepadanya. Konsekuensi dari 3 hal ini dan khususnya ibadah ditekankan berkali-kali. Karena di dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi roti makanan kita, air minuman kita akan diberkati Tuhan, dan penyakit tidak melekat ke kita. Makanya saudara, waktu makan jangan lupa berdoa. Ya. Dan doanya harus lebih spesifik. Tuhan, walaupun ini samcan dan kepiting bercampur, jauhkanlah kolesterol. Berkatilah ya Tuhan. Ya, saudara, penting saudara. Karena kita berkata kalau kamu bisa menghormati Tuhan waktu kamu makan seperti beribadah, maka Tuhan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan akibatnya kamu sehat. Karena semua penyakit, banyakan penyakit yang datang itu datang karena memang gaya makan kita yang rada-rada sadis gitu. Apalagi saudara ketemu Yongki, ya ini bahaya. Ya, ini dia bisa membawa saudara ke akhir zaman. Nah, selain itu saudara, di dalam perjanjian lama berkat ibadah itu ditulis dalam Ulangan 11 ayat 13-14. Ulangan 11, 13, 14 dikatakan begini. Saya agak jauh membacanya ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan apa? Dengan segenap jiwa. Nah, perhatikan ayat 14. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir gitu ya. Dulu saya ketika belum pahami ini, saya pikir kenapa hujan awal? Ya hujan awal untuk kita tanam. Hujan akhir itu apa ya? Masa setelah tanam ada hujan supaya tumbuh rumput, supaya tanahnya menyembuhkan dirinya? Ternyata saudara, hujan awal adalah hujan untuk kita berproses menggemburkan tanah dan tanahnya siap untuk ditanami benih. Tapi hujan akhir datang ketika tanaman itu atau padi atau gandum itu sudah mulai tinggi dan mulai keluar bulir-bulirnya. Bukan bilur-bilurnya, bulir-bulirnya. Kalau ketika dia keluar saudara, diperlukan hujan akhir. Hujan itulah yang mematangkan padi atau gandum itu sehingga bisa isinya full. Dan setelah itu hujan itu selesai dan akan datang panas, tanaman itu siap untuk dipanen. Saudara, di bulan-bulan ini kan kita kena, kalau di Indonesia kita kena 3 musim tanam. Ya, kita tanam.
Nah yang terakhir-terakhir di bulan Oktober November ini banyak gagal panen. Kenapa gagal panen saudara? Karena hujan akhirnya tidak datang. Ketika mulai tumbuh padi itu mulai tinggi dan bulir-bulirnya mulai keluar, panasnya terlampau sehingga tidak menghasilkan. Nah saudara, ini sebetulnya gambaran sederhana tentang hidup kita. Banyak ketika kita mulai usaha, kita mulai pekerjaan kita, banyak orang aktif, rajin beribadah, rajin mencari Tuhan. Dan itu seperti hujan awal yang menggemburkan usahamu dan tumbuh dengan subur. Tapi kalau engkau menghentikan ibadahmu di tengah jalan dan hujan akhir tidak turun, saudara mesti dengar baik-baik, panenmu akan gagal. Jadi banyak orang yang ketika tidak lagi mendisiplinkan dirinya untuk datang kepada Tuhan, beribadah dan menyembah kepadanya. Ketika awal-awal mereka merintis, mereka semangat sekali gitu ya. Tapi di tengah jalan mereka meninggalkan hal-hal yang dianggap sudah tahulah, sudah biasalah dan seterusnya. Saudara, banyak orang hari-hari ini pada sok tahu gitu. Bukan pada tahu tapi sebenarnya sok tahu. Taunya sedikit tapi soknya banyak itu yang namanya sok tahu gitu. Saudara, ini bahaya kenapa? Karena ketika hujan akhir tidak turun, banyak ketika usaha itu misalnya kalau saya gambarkan dengan usaha, ketika semua usaha naik, semua orang planning untuk panen yang lebih gede di masa depan. Tapi kalau di atas awan tertutup tidak menurunkan hujan untuk akhir dari usahamu, engkau juga selesai. Tidak ada panen. Planning kacau, semuanya terhenti. Karena yang mengatur hujan adalah Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita harus memilih untuk berdisiplinkan diri. Karena ibadah adalah salah satu disiplin. Ya, saya senang karena sudah kembali semua yang online gitu ya. Waktu Pak Leonardo Samsuri ngobrol sama kita, saya bilang, Pak Leo, jemaat balik ketika di khotbah di Pluit. Dia bilang, ya lumayan sudah banyak tapi banyak yang belum. Dia bilang, sayang ya orang itu tidak memahami arti ibadah yang sebetulnya. Kalau ibadah online itu seperti kita video callan dengan orang yang kita sayang dan kita cium dia di handphonenya, gitu ya. Jadi ciuman tapi di handphone gitu, karena video call, gitu ya. Tapi ibadah onsite itu seperti kita berjumpa dan kita cipiki, ya ada sentuhannya, ya saudara. Jadi kita perlu balikkan ini di dalam kehidupan keseharian. Nah ini adalah gambaran dari ibadah perjanjian lama. Ibadah perjanjian lama memberikan banyak keuntungan untuk pribadi kita. Dan itu eksklusif buat orang Israel. Ibadah perjanjian lama lebih eksklusif buat orang Israel. Nah Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, karena itu jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan. Katakan pertemuan. Pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada orang-orang yang tidak mau beribadah. Tapi marilah kita saling menasehati. Jadi untuk ibadah harus saling menasehati, saling WA, saling call gitu ya. Dan semakin giat, katakan giat. Giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau saudara jemaat Tuhan, PKS tahu bahwa ada anggota komselmu yang tidak datang beribadah, engkau harus giat menasehati dia untuk datang beribadah. Jangan dia menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saya beri ilustrasi ini karena sebetulnya ibadah perjanjian baru ini saya punya ilustrasinya. Terima kasih Daniel untuk bantuannya. Jadi kalau saya berikan ilustrasi seperti ini. Ini ibadah. Dan kita semua ada di dalamnya. Ini kacang hijau ya. Ini bukan untuk kita makan bubur kacang hijau. Nah ibadah, boleh klik selanjutnya.
Ibadah harusnya memfasilitasi kita untuk menyembah Tuhan. Jadi kita dari sini berpindah ke sini. Kalau tanpa penyembahan ini hanya cuman kumpul-kumpul, ini nggak beda dengan arisan gitu. Ini kita melakukan ritual agamawi. Nah, orang Israel dari sini dan berpindah ke sini. Mereka diajak untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi dari ibadah berpindah kepada penyembahan. Tapi mereka miss yang ini. Soalnya yang ketiga ini penting karena penyembahan harusnya mengajak saya dan saudara masuk di dalam perjumpaan. Makanya penyembahan memfasilitasi kita untuk mengalami Tuhan atau perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ini yang membedakan kita. Dulu di perjanjian lama hanya imam yang jumpa Tuhan di sini, hanya 1 biji kacang hijau. Tapi sekarang kita duduk di sini, kita bersama menyembah, diajak menyembah di sini, dan penyembahan ini mengajak kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika orang berjumpa dengan Tuhan, dia menyanyikan lagu ini. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Lagi. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Jadi dari penyembahan harus kita dibawa ke sini. Karena kalau penyembahan tidak ada perjumpaan, itu seperti kita mengalami dicas segar gitu ya. Ya penuh gitu ya, segar-segar aja gitu ya. Jadi nanti setelah itu pulang aktivitas, minggu datang lagi dicas lagi, haleluya, haleluya. Bukan itu saudara. Ibadah memfasilitasi saya dan saudara untuk menyembah, tapi penyembahan harus mengantarkan kita waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya kadang WL ya tadi, ku membawa hatiku, inilah persembahanku, oh Yesusku, kau terindah. Orang kalau sampai mengalami keindahan Tuhan, itu berarti dia tahu Tuhan itu ada di depan dia. Dia mengalami itu. Kalau tidak, Tuhan itu biasa saja. Biasa, tidak indah. Nah, perjumpaan tidak boleh berhenti di situ. Perjumpaan itu harus menyadarkan kita sehingga kita mengalami transformasi atau perubahan hidup. Perjumpaan dengan Allah akan mentransformasi hidup kita atau mengubah hidup kita. Jadi dari ibadah kita menyembah, dari penyembahan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan harusnya mentransformasi, mengubah hidup kita. Karena Alkitab katakan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Sakius berubah, ya, Nikodemus berubah. Semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan hidupnya berubah. Dan perubahan itulah yang membawa kita kepada jiwa-jiwa. Jadi apa itu ibadah yang mengubahkan hidup? Ibadah yang mengubahkan hidup adalah ketika semua berproses dan dari ibadah kepada jiwa-jiwa.
Kalau tidak ada ini, ya kita jadi kelompok eksklusif, saudara. Seperti bangsa Israel, mereka beribadah tapi khusus buat mereka. Nggak ada orang lain yang bisa masuk dalam komunitas. Makin eksklusif. Makanya saudara, komsel-komsel yang nggak multi ya, nggak nyindir sih, tapi makin akrab, makin eksklusif. Orang nggak bisa masuk. Wih, kalau mau berjuang masuk tuh, nggak bisa gitu. Makin rapat mereka, rapat dia gitu. Ya, nggak bisa, kita nggak bisa masuk ke mereka. Nah, padahal saudara, tujuan dari semua ibadah kita, entah ibadah korporat, ibadah di komsel, ibadah itu harus ujungnya kepada jiwa-jiwa. Dari mana saya dapatkan konsep ini? Mari kita lihat ayat-ayat ini. Dari Yohanes pasal 4, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, boleh diklik selanjutnya. Nah, yang sebelumnya. Oke. Obrolan pertama adalah obrolan tentang ibadah. Dia bilang begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Jadi orang Samaria, kiblat penyembahan mereka di gunung. Gunung itu disebut Gunung Gerisim atau Gunung Berkat. Jadi kiblat mereka ke Gunung Berkat. Nah, orang Yahudi yang bagian selatan, kiblatnya penyembahan mereka adalah Gunung Moria sebetulnya. Karena Bait Allah ada di Gunung Moria yang sekarang Al-Aqsa itu. Ya. Itu juga gunung. Dan saudara tahu di situ disebut gunung Tuhan menyediakan. So, dua-duanya gunung berkat. Jadi kalau perjanjian lama, saudara, kalau lihat mereka gaya menyembah, ibadah, menyembah, ujungnya rotinya diberkati, anggurnya dituayan banyak, ada minyak, ada gandum. Ya pokoknya yang penting kita bisa diberkati aja udah cukup gitu. Tapi penyembahan ternyata tidak demikian. Ya, jadi ini ngomong tentang ibadah mereka. Ini kalau saya pakai istilah kiblat, ya, kiblat mereka. Ada kiblat yang Gunung Gerisim, ada kiblat Gunung Moria. Dua-duanya gunung berkat. Ya, ini ada kiblat Moi, ada kiblat Arta Gading, ada kiblat Pluit, ada kiblat mana lagi gitu. Jadi jemaat itu suka bertengkar di sini. Ya, semoga pemimpin gak usah nimbrung ikut tengkar, gak usah, biarkan saja. Karena itu terjadi gitu, pembanding. Kami nyembah di sini Gunung Gerisim, oh kalau kami nyembahnya bagus, berkatnya mengalir dan itu akan membuat panen lebih melimpah. Nah, orang Yerusalem ketika ketemu orang Samaria, mereka bilang tidak bisa, Moria lebih bagus, itu lebih itu karena Abraham mempersembahkan Ishak di sana. Ya, dan seterusnya. Mereka bertengkar di situ. Tapi lihat ya, Yesus menggiring dia kayak selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Baca bersama, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Yesus menggiring dia untuk masuk, obrolannya beralih kepada penyembahan. Nah, jadi gitu ya. Bukan di gunung ini, tetapi dan bukan juga Yerusalem. Ya. Ya, jadi penyembahan itu kita jangan ngobrolin hanya kiblat, tapi mari ngobrol lebih dalam tentang worship, tentang penyembahan itu sendiri. Karena Tuhan mencari penyembah atau pribadi ini. Dan saatnya akan tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, jawab perempuan itu menarik, saudara. Jawab perempuan itu kepadanya,
Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, di sini saudara terjadi perjumpaan karena kata Yesus kepadanya, apa saudara? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Yesus mulai menyatakan dirinya, jadi terjadi perjumpaan dengan wanita ini. Saudara, banyak orang duduk di ibadah tapi tidak mengalami perjumpaan karena Yesus tidak menyatakan dirinya bahwa akulah dia kepada mereka. Banyak alasan tentang hal ini, bisa diperdebatkan. Tapi saya percaya begini saudara, orang yang haus dan lapar akan Tuhan, orang yang punya kerinduan untuk mengalami dan berjumpa dengan Tuhan akan mengalami dia. Tapi kalau saudara hanya datang untuk beribadah, Yesus tidak mengatakan akulah dia. Karena Yesus ngobrol kepada semua orang dan banyak orang mereka bertanya tentang Mesias itu. Yesus tidak berkata akulah dia. Tapi untuk wanita ini dia berkata akulah dia. Saudara, perjumpaan harusnya terjadi ketika kita haus dan lapar akan Tuhan, ketika kita mengalami tekanan dan pergumulan dan kita datang kepada Tuhan. Harusnya kita harus dengarkan ini. Akulah dia untuk masalah keluargamu. Akulah dia untuk urusan komselmu. Akulah dia, akulah dia, akulah dia, dan akulah dia. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dan Tuhan ingin menyatakan itu kepadamu hari ini. Akulah dia untuk sakit penyakitmu. Akulah dia untuk segala urusan keuanganmu. Akulah dia. Wanita ini mengalami pergumulan yang berbeda dengan kita. Karena dia bergumul dengan dosa, dengan berbagai hal di dalam dirinya. Tapi perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidupnya. Apa yang terjadi setelah dia mengalami perubahan? Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Apa yang katakan? Mari lihat. Come and see. Ini sama ketika Yesus memanggil murid-murid awal. Saudara, mereka belum bisa nginjil. Mereka hanya berkata, datang dan lihat. Datang dan alami dia. Kalau saudara belum jago untuk berretorika tentang teologi, cukup engkau berkata, datang dan lihat ada Tuhan yang mau menolong engkau. Datang dan lihat. Dan itulah hati kepada perubahan kepada jiwa-jiwa. Kalau terjadi perjumpaan, maka ujungnya adalah jiwa. Mari lihat, di sana seorang mengatakan kepadaku, segala sesuatu telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ini menarik, karena dia katakan begini, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus, engkau sadar Yesus jauh lebih besar dari apapun, dari keperluanmu. Wanita ini punya keperluan tentang air. Dia datang ke sumur itu untuk menimbah. Tentu dia pasti ingin supaya airnya dibawa pulang ke rumah, baru nanti ngajak orang gitu. Tetapi Alkitab katakan apa? Dia meninggalkan tempayannya. Kalau engkau tahu Yesus harta terbesar dalam hidupmu, engkau akan meninggalkan yang lain untuk melayani dia. Engkau akan meninggalkan yang lain untuk mengasihi dia. Engkau akan memberikan prioritas bahwa hari Minggu saya harus beribadah, setelah itu baru ini dan itu. Tapi banyak orang mengurus tempayannya daripada mengurus jiwa-jiwa. Saudara,
Ini yang kita alami. Bukannya kita kurang jiwa. Jadi kalau ada yang pindah, bukannya saya syukurin pindah. Enggak apa-apa, mungkin dia sudah selesai dengan kita. Tapi pandang sekelilingmu, karena jiwa masih begitu banyak di luar sana. Dan itu mungkin adalah temanmu, itu adalah saudaramu yang tidak mau cerita pergumulannya kepada engkau. Karena engkau mungkin tidak pernah peduli, sungguh-sungguh peduli. Engkau tidak pernah bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan tentang siapa orang ini dan apa keperluannya, apa kebutuhannya, yang bisa engkau hadir di tengah mereka dan menjadi jawaban buat mereka. Kita harus bisa fokus. Wanita ini meninggalkan tempayannya dan dia datang kepada Tuhan. Dia mengizinkan Tuhan mengimpartasi, mengintervensi hidupnya. Dia meninggalkan tempayannya. Dia pergi kepada jiwa-jiwa. Dan saudara tahu, hanya orang-orang, kalau Alkitab katakan ya, atau istilah kita di Abelov, hanya benih yang matilah yang bisa akan menumbuhkan pohon sehingga menghasilkan benih yang lain. Kalau engkau tidak pernah meninggalkan yang engkau kasih untuk mengasihi Tuhan yang jauh lebih hebat itu, kamu tidak akan pernah sampai di sini. Kamu hanya beribadah, ya mungkin engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi banyak orang mengalami perjumpaan, tapi hidupnya tidak ditransformasi. Hidupnya tidak berubah. Saudara, kita perlu berubah. Coba katakan sebelahmu, kamu perlu berubah. Katakan sekarang kepada dirimu, saya perlu berubah. Ya, berubah untuk melihat sekeliling kita. Karena untuk itulah Yesus datang, mendamaikan kita kembali dengan Bapa, bukan untuk diri kita saja. Karena kalau hanya untuk diri kita, kita selesai dan langsung pulang ke rumah Bapa. Pak Ari berapa minggu nggak pulang-pulang tuh. Oh ya, saya baca WA-nya Pak Ari udah ngatur. Ya nanti ini siapa yang khotbah. Wah saya sampai, wah nggak ada sampai orang sehebat ini ya. Udah ngatur gitu ya. Iya nggak mati-mati tuh. Kenapa? Karena memang Tuhan mau dia ada. Karena dia ada lagi ini. Dia perlu untuk ini. Pergi ke sini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang baik. So jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk hal-hal yang remeh-temeh lah. Mari lihat jiwa. Satu jiwa diselamatkan, dikatakan malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan kalau mereka pesta saudara, dan mereka lempar nasi bungkus satu buat hidupmu, makan 7 turunan gak akan habis. Kalau pesta di sorga. Ya. So coba kita coba pemikiran kita bahwa satu jiwa tuh berharga dan bisa bikin malaikat di sorga bersuka cita. Itu luar biasa loh. Kalau gitu betapa kayanya. Dan Yesus concern dengan jiwa. Dia bilang apa artinya orang memiliki dunia ini tapi kehilangan nyawanya. Berhenti terus melihat ke dalam dirimu sendiri. Setiap kita punya pergumulan. Wanita ini punya pergumulan. Dia perlu air. Tapi dia meninggalkan tempayannya. Karena nanti gampang dia balik. Mungkin orang-orang banyak ini ketika datang dan semua berjumpa dengan Yesus. Mungkin juga mereka akan tolongin. Udah dah, kami sudah bertemu dengan Yesus. Tempayanmu kami membawa. Mungkin ini penafsiran saja. Jangan terlalu dibawa hati nanti untuk orang-orang teologi. Tapi ini penting saudara. Kita bisa memvisualisasi apa-apa yang harusnya menjadi perjalanan iman kita. Bahwa ibadah tidak hanya berfokus kepada diri kita, kita diberkati. Tidak saudara. Ujungnya harus kepada jiwa-jiwa. Berapa banyak yang hari ini mau berkata Tuhan, pakai hidupku untuk memuliakan Engkau. Bapakku rindu menyenangkanmu. Mari semua berdiri. Ajarku lebih dalam
untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta. Layakkah aku, bawa kami Tuhan, bawa aku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, haleluya, menyenangkan-Mu. Amin, amin. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bawa kami Tuhan, haleluya. Bapakku pinta, biar Kau layakkan kami Tuhan. Bawa kami untuk mengalami-Mu Tuhan. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari sembari akura manaya la mana. Ura maeshe karala la manaya la. Kira la manaya sedemera. Sera la manaya. Oh, mari mendekat. Alamilah, alamilah Dia. Dia ingin berjumpa denganmu. Oh, mengubah takutmu menjadi keberanian. Simanayaralalama, mengubah kelemahanmu menjadi kekuatan. Sibatakaramanaya sandaramanayara. Oh, Jesus, hallelujah. Sebaralamanayaralamanaya sandaralam. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sindaralamanayar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 amana
Haleluya, haleluya. Izinkan Tuhan menyentuh hatimu saat ini. Kira lamana ya sandana lamana. Alalabasi dibiti kiri lamana. Haleluya. 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 Oh, 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 oh.
mana ya sandar kirebe sere ala mana ya bu. Haleluya, haleluya. Sindara lama takara lama ya lama 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 lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ingin berkata kepadamu, akulah Dia. Akulah Dia. Rabasandara lama. Akulah Dia untuk segala kelemahanmu. Akulah Dia yang membebaskan engkau dari dosa yang kau berkata susah sekali untuk lepas. Akulah Dia. Akulah Dia untuk masalah keuanganmu. Akulah Dia. Akulah Dia untuk masalah keluargamu. Akulah Dia untuk masa depan anak-anakmu. Akulah Dia. Yesus dialah. Yesus dialah. Yesus hanya Dia saja. Oh rabanaya sandara manaya oh. Kira manaya kata karala manaya sandara laman. Haleluya, haleluya. Terpuji buat nama-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Maka Engkau hari ini berkata, Tuhan, kalau selama ini aku terus mengurus tempayan-tempayanku, aku mau lebih fokus untuk jiwa-jiwa. Berkata-katalah sesuatu kepada Tuhan, karena perjumpaan mengubah paradigmamu, mengubah hatimu yang keras menjadi lembut, mengubah fokusmu akan dunia kepada kekekalan. Haleluya, haleluya. Mujizat terbesar dalam hidup kita adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berjalan mengikuti Dia. Dia adalah Gembala Agung, Dia menuntun kita. Dia berjalan di depan kita. Dia yang berperang bagi kita. Dia memberikan kekuatan, menopang kita dalam segala kelemahan kita, dan membuat kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Serabata karala mana ya rala mana. Serabora la mana ya se. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bersyukur untuk hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yesus mau katakan kepadamu, akulah Dia. Hatiku takkan gentar. Oh, amen, amen. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin, amin. Hatiku
Amin. Tangan-Mu menopang kami Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus. Hanya Kau yang kupercaya, tiada yang lain, tiada yang lain. Kaulah Yesus, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur